Hai Sobat Dukcapil, jumpa lagi di Mata Swarga Loka. Mau tanya dong Swarga Loka? Boleh. Di Mata Swarga Loka kali ini bareng aku Dewi. Dan tentunya Dewi gak sendirian nih, karena Dewi bakal ditemani sama seseorang yang expert di bidang yang akan kita bahas di hari ini. Beliau adalah orang yang akan membantu Dewi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Dukcapil. Yuk langsung aja kita kenalan. Halo Mas, boleh kenalan dulu dong sama Sobat Dukcapil. Halo Sobat Dukcapil, ketemu lagi dengan Mas Fares di Mata Swarga Loka. Wah, kita kedatangan Mas Fares nih. Gimana Mas kabarnya hari ini? Alhamdulillah sih hari ini baik sih ya. Tapi kemarin tuh kayaknya ada kayak bakal dapet tugas banyak nih kalau nggak salah minggu depan. Jadi mungkin agak sedikit kepikiran, tapi ya masih bisa teratasi lah. Waduh. Kalau Dewi sendiri gimana nih Kalau kabarnya? aku alhamdulillah ya, aku juga baik dan semangat dong pastinya. Semoga Sobat Dukcapil yang ada dimanapun juga sehat selalu dan juga bahagia selalu. Nah Sobat Dukcapil, dalam 15 menit ke depan Dewi dan juga Mas Fares bakal nemenin kalian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Dukcapil yang udah dikumpulin sama tim kami dari sosial media Dispen Dukcapil dan juga Swarga Loka. Nah betul banget, kita berdua bakal coba bantu Sobat Dukcapil semua untuk menemukan solusi dari pertanyaan yang diajukan kepada kami. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita mulai dengan pertanyaan pertama. Pergi ke pasar beli Lego. Let's go! Let's go! Nah, pertanyaan pertama datang dari @aulia putri. Halo Min, mau tanya, ini saya mau aktivasi IKD. Apakah bisa secara online mandiri atau harus ke Dispen Dukcapil ya? Boleh dijawab tuh Mas. Oke, untuk Kak Aulia Putri ya, untuk aktivasi IKD itu nggak bisa secara online mandiri. Jadi kan kalau untuk aktivasi IKD itu kita itu harus scan QR code ke petugas registrasi di Dukcapil. Nah, untuk scan QR code-nya itu kita bisa di Siola, bisa di kelurahan juga bisa, kecamatan juga bisa, di SPP atau Sentra Pelayanan Publik yang ada di Joyoboyo dan Taman Cahaya dan satunya Lambangan itu juga bisa. Atau mungkin kalau Kak Putri ini lagi ada waktu luang di hari Minggu itu biasanya kita ngadain event aktivasi IKD di Taman Bungkul Car Free Day. Nah itu nanti Kak Dewi bisa aktivasi IKD di situ. Nggak bisa secara mandiri, dan juga sekarang itu kan banyak penipuan ya, orang-orang yang biasanya nawarin aktivasi IKD lewat WA. Itu jangan percaya sama sekali kalau itu. Nggak mungkin di Dukcapil nawarin aktivasi IKD lewat WA. Pasti orangnya harus datang ke sendiri ke petugas di depan apa putus registrasi itu. Jadi nggak bisa untuk mandiri gitu ya Kak. Tuh guys, jadi harus hati-hati ya, karena sekarang tuh musimnya penipuan ya Mas. Iya. Tuh. Nah, kita langsung ke pertanyaan kedua dari @agara.mahesa. Min, aku lupa PIN IKD-ku. Terus kata orang-orang kan coba dicek di email kode OTP awal. Nah, ternyata aku cek gak ada. Jadi gimana ya Min untuk reset passwordnya? Oke, untuk Kak Agara Mahesa, ini yang aku mau tanyakan dulu itu, apakah PIN IKD-nya itu udah pernah diganti atau belum? Nah, kalau belum pernah diganti sama sekali, itu di email itu ada. Coba ketik aja di email masuk itu SIA gitu. Nanti kalau muncul email dari SIA ya itu PIN-nya itu. Kalau udah diganti ya nggak bisa. Jadi kalau dari email PIN default dari email terus udah Kak siapa tadi? Kak Agara ganti ya, berarti kalau untuk lupa PIN harus ke petugas yang ada di Siola bisa, di kelurahan bisa, kecamatan bisa, di SPP juga bisa. Nah gitu, kalau mau lupa PIN harus ke petugasnya langsung. Kalau untuk IKD nggak bisa untuk reset password atau reset PIN, kecuali kalau ganti baru bisa kalau udah tahu. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga dari @iwanulanwar.
Mau urus KTP gimana caranya ya? KTP lama mau diganti ke baru karena sudah pindah alamat. Oke, untuk Kak Iwan mau urus KTP baru karena sudah pindah alamat. Oke, yang pertama itu Kak Iwan apakah udah pindah dulu secara realnya? Kalau memang udah pindah dan udah punya kakak baru yang udah pindah itu baru bisa mengajukan perubahan KTP karena perubahan biodata karena pindah. Nah, kalau belum ngurus kakaknya berarti Kak Iwan tuh harus ngurus pindahnya dulu. Jadi kakaknya itu harus berubah dulu. Kalau udah berubah baru bisa ngurus KTP-nya. Ya begitulah Kak Iwan ya. Jadi harus merubah kakak dulu baru bisa mengurus pengajuan cetak KTP karena perubahan alamat itu tadi. Betul, itu tadi sudah menjawab ya dari pertanyaan Kak Iwan. Selanjutnya pertanyaan keempat dari @rizal_mhd. Selamat sore Min, izin bertanya, untuk print kartu keluarga ini apakah hanya bisa melalui ADM ya? Oke, untuk Kak Rizal, jadi untuk print kartu keluarga yang baru ini nggak harus melalui mesin ADM ya. Bisa di print sendiri, filenya yang penting itu di-download, punya filenya, di-download PDF itu, terus bisa dicetak secara mandiri di kertas A4 80 gram. Jadi nggak harus ke mesin ATM, bisa dicetak sendiri, bisa di-double, bisa di-print banyak juga bisa. Kalau hilang juga nggak perlu ngajukan hilang, tinggal di-print lagi aja kalau kakak. Nah gitu. Nah, terus ini kita ke pertanyaan terakhir nih Mas. Pertanyaan kelima dari @inandakinanti. Min mau tanya, untuk syarat dan alur pembuatan KK dengan kasus yang salah satu pasangan berasal dari kabupaten lain, itu gimana ya Min? Oke, untuk Kak Inanda ya, pembuatan KK karena salah satu pasangan berasal dari kabupaten lain. Yang pertama harus dipastikan itu salah satu kan pastinya ada di Surabaya. Terus pasangan lain itu ada di di luar Surabaya. Nah, mau pindahnya kan ke Surabaya. Dipastikan pasangan yang di luar kota Surabaya atau yang berdomisili di luar Surabaya itu mengurus namanya SKP WNI dulu di daerah asal. Nah, setelah pasangan yang di luar Surabaya tadi udah punya SKP WNI, baru mengurus ke kelurahan atau juga bisa secara mandiri di Klampit New Generation. Bisa kalau kalau nggak mau ribet bisa secara mandiri, tapi kalau emang bingung mau ngurusnya gimana bisa ke kelurahan aja, ke kelurahan tujuan pindah, itu nanti bisa dibantu oleh petugas kelurahannya. Wah, itu tadi ya, kayaknya sudah sangat menjawab ya pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Dukcapil. Dan gak kerasa banget nih kita sudah menjawab dari Sobat Dukcapil 5 pertanyaan. Dan pertanyaan tadi mengakhiri Mata Swarga Loka episode hari ini. Gimana nih Mas kesannya setelah berbagi informasi bareng Sobat Dukcapil? Seru banget ya, karena banyak pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Dukcapil ini yang cukup memang butuh solusi atau butuh informasi lebih lanjut untuk menjawabnya. Jadi semoga jawaban tadi bisa membantu Sobat Dukcapil semua. Betul banget, aku juga seneng banget Mas bisa bertukar informasi bareng Mas Fares. Dan aku jadi tahu nih tentang gimana sih administrasi kependudukan itu. Dan untuk Mas Fares, terima kasih banyak atas informasi yang keren banget hari ini. Semoga semua yang nonton bisa lebih paham tentang dokumen kependudukan ini. Oke, sama-sama Dewi. Semoga Sobat Dukcapil bisa lebih sadar admin. Oke, dan aku mau ngucapin terima kasih juga atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Sobat Dukcapil. Nah, buat kamu yang ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan atau mungkin ingin berkeluh kesah terkait Adminduk, boleh banget langsung hubungin sosial media kami atau langsung aja DM Instagram
@swargaloka.sby, dispendukcapil.sby, dan takondukcapil sub. Atau juga kamu bisa langsung hubungin nomor call center kita. Berapa sih nomornya, Mas? Di 031 9925 4200. Nah, buat Sobat Dukcapil, jangan lupa selalu ikutin terus informasi terbaru kami di sosial media kita. Ada YouTube channel kita yaitu @swargaloka.sby, Instagram kita swargaloka.sby, dan @dispendukcapil.sby, serta jangan lupa buat terus pantengin TikTok kita di swargaloka.3578. Sekian dari aku dan Mas Fares, sampai jumpa di episode yang gak kalah seru. Swargaloka, Komunikatif, inovatif, dan inspiratif. Sampai Dah. jumpa. Apa himbauan Wamendagri RI buat masyarakat luar kota Surabaya? Buah pepaya, buah duren, ayo warga Surabaya tertib adminduk itu keren.